Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengembangan Multimedia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar media pembelajaran. Sebelum memasuki materi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Inu Arlan, yang kedua ada Fosa Merilendia, yang ketiga ada Gede Liska, yang keempat ada Gita Yolanda, yang kelima ada Hayatil Hasanah. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Fosa Merilendia. Saya Fosa Merilendia, NPM saya 19160044. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian media. Media adalah berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah perantara. Dalam bahasa Arab, media adalah atau pengantar pesan dari pengirim ke pesan. Menurut Sutikno 2009, 106 menyatakan bahwa media sebagai alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidikan dengan siswa. Dan selanjutnya, manfaat dan fungsi media. Fungsi media menurut Sutikno 2009, 106 sampai 107, dalam proses pembelajaran, media sangat diperlukan sebab mempunyai peranan besar yang mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Bahkan, dalam hal-hal tentu, media dapat mewakili kekurangan guru dalam beberapa fungsi penggunaan media dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran, mengatasi keterbatasan ruang. Waktu pembelajaran bisa dikondisikan, menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar. Selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Nama saya Naran Septian. Saya ingin menjelaskan manfaat media. Manfaat media adalah sebagai saluran untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran secara verbalistis dalam kurung ceramah, serta merangsang perhatian dan mengaktifkan siswa. Selain itu, manfaat media pembelajaran membantu mempermudah pengajar dalam menyampaikan materi atau membuat pembelajaran lebih menarik dan bervariasi. Siswa tidak akan merasa bosan atau jenuh, dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan prestasi belajar. Sujana dan Rifai dalam kurung 2010.2 mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar siswa, yaitu 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar siswa. 2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami. 3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga tidak merasa bosan. 4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Dan yang C, jenis media. Secara umum, jenis media pembelajaran ini terbagi menjadi 3 jenis, yakni media visual, media audio, dan media audiovisual. Berikut ulasan lengkapnya. 1. Media berbasis visual. Media visual merupakan sebuah benda ataupun alat yang di dalamnya terdapat informasi pembelajaran dan diterapkan melalui indera penglihatan,
para peserta didik, media visual juga memiliki beberapa macam contohnya. A. Gambar atau foto. B. Peta konsep. C. Poster. D. Diagram. E. Grafik. F. Globe atau peta. Kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihan media visual: 1. Memudahkan peserta didik dalam memahami materi dan juga mudah diingat serta membuat peserta didik agar bisa berpikir lebih kritis. 2. Bisa membantu mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki peserta didik dan lain-lain. Kekurangan media visual: 1. Kurang praktis dalam penggunaannya. 2. Memerlukan biaya produksi dalam pembuatannya. Dan yang kedua, media berbasis audio. Media audio merupakan jenis media pembelajaran dengan berisi materi pelajaran yang disajikan dalam bentuk suara. Media ini diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran dari peserta didik. Berikut contoh media audio. A. Laboratorium bahasa. B. Radio. C. Alat perekam. Dan kelebihan dan kekurangan: mudah dalam penggunaannya karena bisa dipindah dan dibawa kemana saja. 2. Pelajaran ataupun materi bisa diulang-ulang. Kekurangan media berbasis audio: 1. Media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja. 2. Media ini hanya bisa diterapkan pada mereka yang peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir secara abstrak, karena audio hanya berupa kata-kata serta susunan kalimat saja. 3. Jenis media berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual merupakan media yang memberikan informasi yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan para peserta didik, yang mana media ini berupa suara dan gambar. Contoh media audiovisual: A. Televisi. B. Video kaset. C. Proyektor. D. Film. E. Komputer, dan masih banyak lainnya. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihan media audiovisual: 1. Pemakaian bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. 2. Sangat menarik sehingga meningkatkan perhatian para peserta didik. Kekurangan media audiovisual: 1. Media ini hanya berhasil diterapkan jika para murid sudah bisa berpikir abstrak. 2. Media ini tidak bisa diterapkan pada peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal pendengaran. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Gedeliska, di sini saya sebagai pemateri 3, saya menjelaskan mengenai contoh media pembelajaran yang biasa digunakan pendidik untuk mempermudah menjelaskan dan mempermudah peserta didik agar lebih mengerti. Nah, media yang pertama adalah media gambar. Media gambar di sini biasanya digunakan untuk mempermudah menjelaskan kepada peserta didik yang mungkin tidak karena peserta didik belum bisa berangan-angan atau berpikiran berilustrasi atau berimajinasi. Jadi kita membutuhkan media gambar untuk mempermudah peserta didik agar lebih mengerti. Yang kedua ada media gambar fotografi. Contohnya di sini seperti surat kabar, kartun, foto, dan ilustrasi dan sebagainya. Biasanya di sini kita menggunakan media gambar fotografi, yang ini berupa foto yang ini agar lebih jelas dan peserta didik juga mengerti. Yang ketiga ada media peta atau globe. Nah, kita di sini menggunakan media peta yang bergambar dan berwarna. Tujuannya apa? Agar peserta didik tertarik. Biasanya untuk anak-anak SD itu apabila ada suatu gambar yang berwarna, mereka akan menyukainya dan akan penasaran. Di peta juga digambarkan seperti laut warnanya biru, jika di darat kadang warnanya hijau gitu ya. Pasti peserta didik itu penasaran kenapa muka bumi ini yang ada di peta warnanya berbeda-beda gitu. Apa artinya, apa simbolnya, seperti itu biasanya. Nah, yang selanjutnya ada media grafik. Media grafik ini seperti salah satu jenis media yang memberikan pemahaman kepada para peserta didik. Media ini biasanya digunakan dalam mata pelajaran matematika dan juga fisika. Nah, jadi media grafik ini contohnya seperti lingkaran, bentuk persegi panjang, persegi empat, kubus, dan lain sebagainya. Karena kan kita misal pelajaran matematika kita kan membutuhkan seperti rumus,
Nah, seperti itu. Jadi kita butuh gambaran media grafik gitu. Yang selanjutnya ada media Sabeneka. Sabeneka ini adalah media papan tulis atau email, papan buletin. Nah, biasanya di sini kita peserta didik, pendidik menggunakan media Sabeneka, yakni papan tulis, karena lebih mempermudah untuk menjelaskan kepada peserta didik dan peserta didik pun lebih mudah untuk mengerti. Nah, selanjutnya ada media relia. Media relia ini seperti siswa yang langsung melihat objek dengan mempelajari keanekaragaman makhluk hidup sehingga bisa memberikan kesan dan pengalamannya nyata kepada murid. Nah, media relia ini berarti media yang nyata, tidak hanya sebuah gambar atau poster atau segala macam. Jadi kita pendidik misalnya membawa contoh, kita sedang mengamati nih, kan makhluk hidup itu kan bisa berupa manusia, hewan, seperti itu. Nah, jadi kita memberikan misal nih manusia, contoh ya manusia. Nah, kulit gunanya apa, mata berfungsi untuk apa, rambut berfungsi untuk apa, lidah berfungsi untuk apa. Nah, jika kita menjelaskan secara langsung seperti itu dan ada objek nyatanya, maka peserta didik akan lebih mudah untuk mengerti. Nah, yang selanjutnya ada media poster. Media poster ini biasanya ada di dalam buku. Nah, tujuannya apa? Agar peserta didik lebih mudah untuk mengerti. Contoh nih, ini disebut media poster karena di sini digambarkan planet dan sejenisnya. Nah, di sini ada keterangannya, fungsinya apa? Misal seperti bumi. Bumi itu apa? Bagaimana? Terus bulan. Di sini ada bulan, fungsinya seperti apa dan bagaimana, apa saja yang terjadi. Terus menggunakan rotasi seperti apa, seperti itu. Jarak bulan ke bumi berapa, jarak bumi ke planet yang lain berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada media bagan. Media bagan ini yakni seperti kronologis, jumlah, dan hierarki. Nah, selanjutnya ada media herbarium. Herbarium adalah sebuah koleksi seperti tumbuhan yang sudah dikeringkan. Nah, jadi media herbarium ini sebuah media objek yang nyata karena jika kita menjelaskan misalnya seperti contoh tumbuhan ya, kita mengeringkan daun. Nah, kita tempelkan di buku, tempelkan di sini dan berikan penjelasannya secara detail. Tujuannya apa? Selain anak-anak membaca dan mengetahui fungsi dan keanekaragamannya, anak-anak juga tahu, oh begini bentuknya, oh ternyata begini dia, oh ternyata batang rantingnya segini, ternyata daunnya itu bentuknya misal bentuknya love. Nah, seperti itu. Saya Gita Yolanda. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai peran media pembelajaran. Adapun beberapa peran media pembelajaran. Yang pertama ada memperjelas penyajian materi agar tidak hanya bersifat verbal. Maksud dari bersifat verbal yaitu hanya berupa kata-kata ataupun tulisan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti pendengaran yaitu telinga, penglihatan mata, kemudian ada penciuman hidung, kemudian ada lidah, kemudian ada hidung, dan lain-lainnya. Ketiga, peran media pembelajaran yaitu dalam penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi, maka akan mengatasi sifat anak yang berupa pasif, yaitu yang susah menyampaikan secara langsung ide-idenya atau pikiran yang ada dalam, maksudnya ide yang ada dalam pikirannya, seperti itu. Yang keempat, menghindari kesalahpahaman terhadap suatu objek dan konsep dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menghubungkan yang nyata dengan yang tidak nyata. Baik, demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya Hayatul Hasanah, NPM 19160049 dari PGSD 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dan sekolah dalam mengakomodir media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran media,
memiliki kontribusi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pengajaran. Kehadiran media tidak saja membantu pengajar dalam menyampaikan materi ajarnya, tetapi memberikan nilai tambah pada kegiatan pembelajarannya. Hal ini berlaku bagi segala jenis media, baik yang canggih dan mahal ataupun media yang sederhana dan murah. Peran guru dan sekolah dalam menggunakan media pembelajaran antara lain: 1. Penyajian materi ajar menjadi standar. Kedua, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Ketiga, kegiatan belajar dapat menjadi lebih interaktif. Keempat, waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran dapat dikurangi. Yang kelima, kualitas belajar dapat ditingkatkan. Yang keenam, pembelajaran dapat disajikan di mana dan kapan saja sesuai dengan yang diinginkan. Ketujuh, atau yang terakhir, meningkatkan sifat positif peserta didik dalam proses menjadi lebih kuat dan baik. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.